Bagaimana? Apalagi sampai menyakiti, kita nggak boleh. Jadi ini adalah kesempurnaan iman seorang itu letaknya di akhlak, di akhlaknya. Begitu juga yang paling dibenci Rasul dan duduknya besok jauh fil yaumil qiyamah, ya akhlak yang jelek. Yang paling dibenci oleh jelek apa itu? Kata Rasul, yaitu orang yang punya sifat sarsarun. Sarsarun, tiga nih, mutasoddikun dan mutafaihikun. Tiga ini kita hindari. Apa itu yang namanya sarsarun? Apa itu yang namanya mutasoddikun? Dan apa itu yang namanya mutafaihikun? Ini tiga ini kita harus hindari ini. Jelek ini. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sarsarun itu orang yang banyak bicara dan suka menyerobot pembicaraan. Banyak kita saksikan di televisi, program berdebat, saling menyerobot pembicaraan, sini belum selesai, contoh-contoh itu ada akhlak yang kurang bagus bagi kita. Ya. Jadi bicara itu terus-terusan, tidak bisa disela. Ini namanya orang yang punya sifat sarsarun, jelek itu. Ini dalam konteks kehidupan bermasa kita lihat ini, kita dipertontonkan, ya, di media lihat bagaimana orang banyak bicara. Banyak bicara di ini bukan berarti seorang mublek yang sedang memberikan tausiah, bukan. Itu kan memberikan pelajaran. Memang banyak. Di dalam debat, pembicaraan tidak bisa disela. Bahkan suka menyerobot pembicaraan orang lain. Belum serobot saja. Seperti anak-anak remaja, ya. Sini ada ibu sedang bicara dengan bapak, nyerobot saja ngomong. Ini namanya sarsarun. Ini nggak bagus. Ya, adab ini, akhlak ini. Mulailah kita untuk menghargai orang bicara sampai selesai. Ini kata Rasulullah, orang yang dibenci oleh Allah dan jauh tempat duduknya di Allah besok di hari kiamat. Itu orang punya sarsarun. Yang kedua tadi, mutasoddikun. Mutasoddikun itu apa? Mutasoddikun itu orang yang suka berbicara dengan gaya bicara yang meremehkan orang lain. Gaya bicara yang meremehkan orang lain itu namanya mutasoddikun. Ya, seolah-olah dia paling hebat, seolah-olah dia yang paling berilmu, seolah-olah dia yang paling faqih, paling fasih, sehingga bangga secara berlebihan. Ini orangnya orang punya mutasoddikun. Kalau sudah bicara debat, dimintai pendapat, wah, yang lain berpendapat pun diremehkan, meremehkan orang lain, dia yang paling hebat. Ini mutasoddikun. Nah, ini besok di akhirat, di yaumul qiyamah, Rasul nggak suka. Jauh tempatnya dari Rasulullah. Yang ketiga apa? Mutafaihikun. Apa itu? Gampangannya mutafaih itu orang yang sombong. Sombong itu neraka itu. Baik akhlak yang jelek itu sombong. Iblis itu gara-gara dicap neraka itu ya karena kesombongannya itu. Nah, ini tiga ini kita jaga ini dalam kita berakhlak kepada sesama ini, ya. Sesama itu kepada siapa saja, Pak. Kita jaga ini, jangan sampai punya sifat-sifat yang demikian. Oleh karena itu, marilah kita selalu hiasi diri kita itu dengan akhlak karimah, akhlak yang baik. Bahkan Rasul mengingatkan pada kita, ya, al-mu'minin, ya, imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya itu, orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah orang yang ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan itu apa? Yang akhlaknya baik. Jadi pentingnya akhlak di situ. Ini pada orang tua ini kita ini bagaimana harus berakhlak. Ketika bicara dengan orang tua, kalau dulu ada unggah-ungguh Jawa ya dengan bahasa kromo inggil. Ini maksudnya akhlak dengan orang. Tidak boleh bicara lebih keras dengan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, kalau di sekolah guru kita, mentaat perintahnya. Ini utama ini, ya. Bagaimana? Apalagi sampai menyakiti, kita nggak boleh. Jadi ini adalah kesempurnaan iman seorang itu letaknya di akhlak, di akhlaknya. Dalam hadis yang lain, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum mini majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Ahasinakum ahlakon, ahasinakum ahlakon. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, ya, dan tempat duduknya
dekat sekali denganku di yaumil kiamat, yaitu ada tadi ahasinakum akhlaqon. Ahasinakum akhlaqon itu adalah orang yang akhlaknya bagus sempurna. Nah, jadi ini utamanya akhlak. Dan dalam hadis yang lain, innal mu'mina, dalam hadis yang lain ini Rasul menyampaikan, innal mu'mina la yudriku bi husnin khuluqihi darajatas shaimil qaim. Jadi coba, hebat enggak? Darajatal shaimil qaim. Shaimil qaim. Sesungguhnya orang mukmin ya, yang akhlaknya bagus itu kedudukannya disamakan dengan seorang yang ahli puasa dan ahli sholat. Kan luar biasa karena akhlak ini. Ya. Ma min syai'in yudau fil mizan asqala min husnil khuluq. Min husnil khuluq. Wa inna sahibah husnil khuluqi la yablughu bihi darajatas sahibis saum was shalah. Ini hadis yang lain begitu menyebutkan. Apa itu? Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih berat timbangannya daripada apa? Daripada akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan sesungguhnya orang yang berakhlakul karimah, yang berakhlak baik itu akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kedudukan akhlak luar biasa ini. Ya, maka pantaslah ada dikatakan itu nilai umat itu ya akhlaknya ini. Maka jangan sampai kita hilang walaupun sedetik akhlak kita ini. Nah, ini dalam berkehidupan ini, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bagaimana orang dihargai orang itu karena akhlaknya. Ya harta, bukan hartanya, juga akhlak yang utama. Hartanya banyak tapi kalau nggak berakhlak, ya orang kan benci. Kan begitu. Ini utama. Walaupun kita dalam keadaan kesederhanaan, kalau punya ketawaduan kepada Allah, jadi ketaatan, takwa dan akhlak kepada sesama manusia, inilah yang menyebabkan kita menjadi ahli surga. Ini luar biasa. Oleh karena itu mari anak-anak muda ini sering dikatakan akhlak itu kan karakter ya. Kalau banyak istilah karakter. Kalau kita nyebutnya akhlak, ada akhlak tuh, karakter tuh disebut karakter itu ada moral, ada kinerja. Kalau untuk moral itu ya bagaimana kita bertakwa kepada Allah, ya, beribadah yang bagus, jujur. Kalau karakter dalam kinerja bagaimana kita bisa berdisiplin, ini bekerja keras, ini kinerja kita jaga ini betul-betul. Insya Allah dengan akhlak akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Maka dari itu jaga, pelihara akhlak ini, hiasi diri kita itu dengan akhlakul karimah. Barangkali begitu saja yang bisa kita sampaikan. Maka nilai bangsa kita ini, mari kita pejabatnya pertontonkan akhlak yang mulia, yang baik kepada masyarakat. Kitanya, masyarakatnya juga harus pertontonkan, berikan akhlak mulia kepada para pejabat, para pemimpin. Bagaimana cara mengingatkan, sudah ada tata caranya. Bagaimana cara solusi kita, cara memberikan kritik ya juga harus dengan akhlak. Tidak bisa dengan umpatan, menghina. Ini tuh. Itu naudzubillah min dzalik. Itu bukan ciri khas pribadi seorang muslim. Seorang muslim itu seorang yang mencerahkan, bicaranya yang halus, yang lain, yang lembut. Ini seorang muslim. Mestinya demikian. Apalagi pada orang tua, apalagi pada pejabat, kepada sesama, bahkan pada binatang-binatang aja kita harus melakukan dengan akhlak yang bagus. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf manakala banyak hal yang kurang pas, keliru. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.